Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Jumat 16 Juli 2021. Judul renungan, Kerelaan Hati Murid Sejati. Diambil dari nats kitab Nabi Yeremia 18 ayat 1-6. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikianlah firman Tuhan. "Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Modal utama seorang murid adalah hati yang rela dididik, diajar, diproses, ditempa, dan dibentuk. Sebab proses belajar itu bukan hanya bicara soal menambah pengetahuan saja, tetapi juga berkaitan dengan pembentukan karakter. Selama kita masih mengeraskan hati dan hanya mengikuti keinginan diri sendiri, sampai kapanpun kita tidak akan pernah menjadi murid sejati. Kerelaan hati memberi diri untuk diproses oleh Tuhan adalah pertanda bahwa kita memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan Yesus, Sang Guru Agung kita. Arti dari penyerahan diri yaitu kita sungguh-sungguh mau menundukkan diri pada otoritas dan kehendak Allah. Yesus Kristus telah terlebih dahulu memberikan teladan bagi kita para murid-Nya. Teladan dari Yesus yaitu ketaatan sepenuhnya pada kehendak Bapanya. Firman Tuhan mengatakan, dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oleh karena itu, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Untuk menjadi murid Kristus yang sejati, ada harga yang harus kita bayar. Kita perlu siap berkorban pikiran, tenaga, waktu, materi, bahkan perasaan kita. Kita juga harus siap dan rela melepaskan semua kenyamanan yang ada. Bagaimana dengan kehidupan kita selama ini? Apakah sebagai murid sejati kita sudah sungguh-sungguh memiliki kerelaan hati untuk belajar dan dibentuk oleh firman Tuhan? Kita harus menyediakan waktu kita yang terbaik untuk membaca, mempelajari dan merenungkan firman-Nya. Bukan di sisa-sisa waktu kita saat sudah capek, lelah, mengantuk dan kurang ada semangat atau gairah. Disinilah kerelaan hati kita diuji. Apakah kita menghormati Tuhan dan firman-Nya dalam proses pembelajaran dan pertumbuhan iman kita sebagai murid sejati? Jangan sampai sudah lama menjadi orang Kristen, tapi hidup kita tetap saja belum menunjukkan perubahan dan sama sekali tidak menampakkan kualitas hidup yang meneladani Tuhan Yesus. Murid Kristus yang sejati akan selalu tunduk dan taat pada perintah Yesus, Sang Guru. Wajib bagi kita untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Seringkali kita tidak memahami proses pembentukan yang Tuhan kerjakan. Namun, suatu ketika kelak kita akan bersyukur karenanya. Kiranya Tuhan memampukan kita